Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Ada yang tahu kali ini kita akan membahas apa? Sebelumnya kalian sudah mengetahui apa itu pubertas beserta ciri-cirinya kan? Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menyikapi perubahan pada masa pubertas serta menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Sebelum menyimak penjelasannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja disimak videonya ya. Pada masa pubertas, kita pasti mengalami perubahan, baik itu perubahan fisik maupun perubahan mental. Perubahan yang terjadi pada masa pubertas, contohnya seperti mulai bermunculannya jerawat di wajah, mulai tumbuhnya rambut di ketiak, area kemaluan, dan bagian tubuh lainnya, seringnya berkeringat yang dapat menyebabkan bau badan, dan perubahan-perubahan lainnya. Perubahan-perubahan pada masa pubertas tersebut memungkinkan akan mempengaruhi kegiatan kita dalam melakukan berbagai hal, dan mungkin kita akan merasakan sedikit ketidaknyamanan akan perubahan-perubahan tersebut. Nah, cara menyikapi hal tersebut pada masa pubertas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh. Pada masa pubertas sangat penting bagi kita untuk menjaga kebersihan tubuh. Terlebih, menjaga kebersihan itu merupakan sebagian daripada iman. Nah, contoh menjaga kebersihan pada masa pubertas diantaranya mandi minimal 2 kali sehari, tidak lupa untuk gosok gigi, dan keramas secara teratur. Memakai pakaian yang menyerap keringat. Hal ini dilakukan agar kulit kita terhindar dari jamur atau bakteri yang dapat menyebabkan penyakit pada kulit kita. Lalu mencuci tangan setelah dari toilet dan sebelum makan. Yang kedua, menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan pada masa pubertas diantaranya makan makanan bergizi, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Hal ini dilakukan agar berat badan kita tetap seimbang dan terhindar dari obesitas yang dapat menyebabkan berbagai penyakit. Lalu berolahraga seperti lari, sepak bola, senam, dan olahraga lainnya. Lalu tidur yang cukup minimal dalam sehari 7 jam, dan serta hindari seringnya begadang. Yang ketiga, berhati-hati bergaul dengan lawan jenis. Pada masa pubertas akan muncul perasaan tertarik atau suka kepada lawan jenis. Tetapi hal yang harus kita perhatikan adalah menjaga tubuh kita dari bagian bahu hingga lutut agar tidak disentuh oleh lawan jenis. Hal ini untuk menghindari diri kita dari perbuatan kriminal. Jika ada lawan jenis yang berani menyentuh bagian tersebut, maka segeralah lapor kepada orang tua atau guru ya. Keempat, memilih bacaan dan tontonan yang sesuai dengan umur. Dan yang kelima adalah rajin beribadah, seperti sholat, puasa, sedekah, dan ibadah lainnya, agar keimanan dan ketakwaan kita tetap kuat dan terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif pada masa pubertas. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana cara menyikapi perubahan yang terjadi pada masa pubertas, selanjutnya, bagaimana sih cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas? Simak videonya ya. Menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi pada masa pubertas. Pada masa pubertas, terjadi perubahan fisik dan produksi hormon yang meningkat pada anak laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi.
Berikut ini merupakan cara merawat kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Pertama, mengenakan pakaian dalam dengan bahan katun. Pakaian dalam yang digunakan harus bersih, tidak ketat, dan gantilah pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Yang kedua, mencuci tangan sebelum dan sesudah buang air. Hal ini dilakukan agar alat reproduksi kita terhindar dari kuman atau bakteri yang ada di tangan kita. Yang ketiga, membasuh dengan air bersih dari arah depan ke belakang, agar kotoran dari dubur tidak masuk ke alat reproduksi. Serta keringkan alat reproduksi kita dengan handuk sebelum memakai celana dalam. Yang keempat, bagi laki-laki dianjurkan untuk melakukan khitan atau sunat, agar tidak menumpuknya kotoran dan menghindari penyakit pada penis. Yang kelima, bagi perempuan yang sedang menstruasi, gunakanlah pembalut. Gunakan pembalut yang lembut, bersih, dan gantilah pembalut minimal 2-3 kali sehari. Terdapat beberapa manfaat jika kita menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Di antaranya, 1. Terhindar dari bakteri dan penyakit yang menyerang alat reproduksi. 2. Kegiatan sehari-hari lebih nyaman karena alat reproduksi terasa nyaman. 3. Mencegah resiko terkena penyakit menular. 4. Menghilangkan bau tidak sedap pada alat reproduksi. Dan yang kelima, mencegah terjadinya keputihan pada wanita. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan tadi, sekarang kalian tahu kan bagaimana menyikapi perubahan pada masa pubertas, serta apa saja yang dapat kalian lakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Ibu harap kalian dapat menerapkannya ya. Sebagai akhir dari pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk kalian. Untuk itu, disiapkan buku tugasnya ya. Yang pertama, bagaimana menyikapi perubahan pada masa pubertas? Yang kedua, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga reproduksi pada masa pubertas? Yang ketiga, apa manfaat jika kita menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas? Selamat mengerjakan ya, jangan lupa dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum.